Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Cynthia Mega Susanti, Muhammad Indra Sadewa, dan saya sendiri Rusmina. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengembangan pemikiran positif konselor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep berpikir positif. Konsep berpikir positif menurut Dr. Ibrahim El-Fiqi adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan guna bisa mencapai pikiran yang positif dengan cara optimis dalam menghadapi setiap masalah, meneladani orang lain sebagai role model, melakukan reframing untuk melihat masalah dari sudut pandang positif, memberikan sugesti positif pada pikiran bawah sadar, dan melakukan afirmasi diri yang positif. Berpikir positif bukan merupakan tujuan, melainkan suatu jalan untuk mencapai tujuan. Menjadikan berpikir positif sebagai tujuan memang membawa manfaat, tetapi manfaat tersebut bukanlah seberapa jika dibandingkan dengan manfaat yang didapat jika berpikir positif dijadikan sebagai suatu jalan. Selanjutnya, pengertian berpikir positif. Menurut William dalam Putri tahun 2010, berpikir positif adalah kecenderungan individu untuk memandang segala sesuatu dari segi positifnya dan selalu berpikir optimis terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Sedangkan menurut El-Fiqi tahun 2008 menyebutkan bahwa proses berpikir berkaitan erat dengan konsentrasi, perasaan, sikap, dan perilaku. Berpikir positif dapat dideskripsikan sebagai suatu cara berpikir yang lebih menekankan pada sudut pandang dan emosi yang positif, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun situasi yang dihadapi. Selanjutnya, manfaat berpikir positif. Menurut Hill dan Wright tahun 2004, berpikir positif membantu seseorang dalam memberikan sugesti positif pada diri saat menghadapi kegagalan, saat berperilaku tertentu, dan membangkitkan motivasi. Sedangkan menurut penelitian Herabadi tahun 2007 juga membuktikan adanya hubungan kebiasaan berpikir secara negatif dengan rendahnya harga diri. Berpikir positif juga membuat individu mampu bertahan dalam situasi yang rawan distress. Selain itu, peneliti lain juga menemukan bahwa kondisi psikologis yang positif pada diri individu dapat meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan beragam masalah dan tugas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mega Susanti dengan NIM 1910 1232 225. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian D, ciri-ciri berpikir positif. Yang pertama, mampu menciptakan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, percaya dengan kemampuan. Dan yang ketiga, hubungan yang baik. Selanjutnya, bagian E, kekuatan berpikir positif. Selama ini, pikiran positif merupakan kekuatan dari dalam diri yang tidak terlihat, bersifat dinamis, dan mempengaruhi segala aspek kehidupan seseorang. Pemikiran positif menimbulkan visualisasi dalam pikiran, menyebar, dan mendorong agar pikiran tersebut terjadi di dunia nyata, yakni melalui tindakan. Selanjutnya, bagian F, aspek-aspek berpikir positif. Yang pertama, ada positive expectation atau harapan yang positif, di mana melakukan sesuatu dengan lebih memusatkan perhatian pada kesuksesan, optimis, pemecahan masalah, dan menjauhkan diri dari perasaan takut akan kegagalan. Yang kedua, self-affirmative atau afirmasi diri, memusatkan perhatian pada kekuatan diri, melihat diri secara positif. Yang ketiga, non-judgment talking, pernyataan yang tidak menilai, yaitu suatu pernyataan yang lebih menggambarkan keadaan daripada menilai keadaan. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Indra Sadewa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan membahas tentang prinsip berpikir positif. Ada beberapa prinsip berpikir positif yang perlu kita ketahui dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mengubah pola pikir. Ketika pola pikir kita salah, maka kita tidak akan mampu berpikir secara positif. Jadi alangkah baiknya kita perbaiki terlebih dahulu pola pikir kita. Kemudian yang kedua itu belajar dari masa lalu. Ketika di masa lalu kita melakukan kesalahan, jangan sampai di masa yang akan datang kita melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita bisa mengetahui kesalahan apa saja yang bisa kita hindari untuk dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu mengubah persepsi. Ketika persepsi kita salah, ayo kita perbaiki. Ayo kita benarkan. Dengan persepsi kita yang salah, kita tidak akan mampu berpikir secara positif. Jadi ketika persepsi kita sudah benar, maka kita mulai bisa berpikir secara positif. Kemudian di sini pisahkan diri dari masalah. Ketika kita mendapatkan masalah, kita jangan membiarkan masalah itu bertambah panjang atau bertambah-tambah setiap harinya. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, kita selesaikan masalah tersebut satu persatu dan jangan pernah lari dari masalah tersebut. Karena ketika kita lari dari masalah tersebut, bukannya masalah itu tambah hilang, tetapi masalah tersebut akan bertambah panjang dan bertambah berat lagi. Terus penyelesaian secara spiritual. Di sini kita umat beragama, jadi ada banyak cara ketika kita mendapatkan permasalahan, kita bisa menyelesaikannya dengan cara spiritual. Ada yang melakukannya dengan cara ibadah, berdoa, dan lain sebagainya. Ada bahkan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka permasalahannya akan selesai, kemudian dia akan mampu berpikir secara positif. Oke, setelah kita mampu berpikir secara positif, di sini kita akan belajar memahami bagaimana caranya mengembangkan pemikiran positif tadi. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran positif tadi. Yang pertama, bersikap optimis, menerima segala apa adanya, cepat pulih, memilih cerita, bersikap antusias, lebih peka, memilih humor, sportif, rendah hati, bersyukur, beriman, dan bisa memilih pengharapan atau penghargaan kepada diri kita. Jadi banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi tergantung bagaimana cara yang kita lakukan tadi. Misalnya kita lebih bisa optimis, jadi kita tidak mudah terpengaruh dengan perkataan sana sini. Jadi kita bisa fokus bagaimana cara kita membuat pemikiran kita menjadi positif. Kemudian dengan cara bersyukur, jadi kita dapat memahami bahwa yang kita terima ini sudah lebih dari cukup. Kemudian dengan rendah hati kita dapat menerima bahwa pemikiran positif kita ini sudah lumayan bagus, sudah sangat bagus sehingga perlu kita kembangkan lagi. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas tentang cara mengembangkan berpikir yang positif. Di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menghambat berpikir positif. Ada beberapa faktor yang menghambat hal tersebut. Yang pertama adalah overgeneralisasi, yaitu memandang sesuatu peristiwa yang terjadi dan tidak sesuai dengan takdir. Jadi dia memandang apa yang dia alami itu tidak sesuai dengan takdir yang ada. Kemudian loncatan kesimpulan-kesimpulan. Jadi seseorang ini terlalu cepat mengambil kesimpulan yang terjadi pada dirinya sehingga dia tidak mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kesalahan meramal atau menafsirkan skenario. Jadi maksudnya di sini adalah dia itu tidak mampu memahami apa yang terjadi pada dirinya. Contoh, ketika dia beranggapan sesuatu hal itu selalu berjalan mulus tetapi pada nyatanya tidak, maka dia akan menganggap itu adalah kesalahan dia dalam memahami skenario yang telah diberikan. Terus kemudian personalisasi, yang kecenderungan seseorang berpikir bahwa dirinya penyebab segala sesuatu yang buruk. Jadi maksudnya di sini adalah dia selalu menyalahkan dirinya kenapa hal yang dia lakukan itu buruk, padahal apa yang dia lakukan itu tidak semuanya salah, karena dia selalu menganggap dirinya salah. Jadi apapun yang dia lakukan, benar ataupun salah,
dia akan selalu menyalahkan hal tersebut, walaupun kesalahan yang terjadi itu bukan semata-mata hanya karena dirinya, bisa jadi karena orang lain, lingkungan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Yang terakhir di sini ada prosedur berpikir positif. Jadi kita berpikir positif itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami, kita lalui. Yang pertama itu jadilah optimis dan mengharapkan hasil yang baik dalam segala situasi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu secara optimis dan mengharapkan hasil yang baik, maka hasil tadi akan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Kemudian carilah alasan untuk tersenyum lebih sering. Jadi kita tersenyum itu bukan hanya ketika kita mendapatkan kesenangan, tetapi kita tersenyumlah di segala hal. Jadi itu akan memberikan dampak positif bagi kita juga. Kemudian visualisasikan hanya apa yang ingin terwujud. Jadi kita bayangkan apa saja yang ingin kita wujudkan, jangan membayangkan sesuatu yang kiranya itu tidak bagus untuk kita atau yang tidak ingin kita wujudkan. Jadi pikirkan sesuatu yang baik saja, yang positif saja. Kemudian libatkan diri dalam kegiatan rekreasi yang menyenangkan. Jadi diri kita ini juga perlu sesekali melakukan rekreasi sehingga merefresh otak kita. Jadi kita mampu berpikir secara positif. Kemudian baca dan kutipan yang inspirasional. Jadi maksudnya di sini adalah kita membaca, mengutip atau mengambil sesuatu yang menginspirasi kita menjadi bisa lebih baik lagi. Kemudian ikuti gaya hidup sehat dan bergaulah dengan orang yang berpikir yang positif. Gaya hidup sehat ini mungkin kita sudah mengerti semua bagaimana cara melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif. Dengan bergaulnya kita dengan orang-orang yang berpikiran positif, maka kita akan juga mengikuti mereka berpikir secara positif terus-menerus. Sehingga ketika kita mulai berpikiran yang negatif, ada orang di pergaulan kita yang menarik kita untuk berpikir secara positif. Seperti itu. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home